Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya di channel Caca Alisa Garden. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, selalu dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, untuk video kali ini aku ingin membahas tentang atonik. Videonya agak sedikit panjang tanpa jeda ya, ini aku langsung ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ya. Ini aku bahas tuntas tentang atonik, manfaat, cara pengaplikasian, dan juga efek sampingnya. Segala sesuatu pasti ada positif dan negatifnya ya teman-teman. Nah, untuk atonik itu sendiri ini adalah zat perangsang tumbuh ya teman-teman. Cairan berbentuk cairan berwarna coklat tua. Bermanfaat untuk mengobati stres, sekaligus juga untuk memberikan imun pada tanaman itu sendiri. Dan sekaligus juga dia itu akan menekan perkembangan penyakit pada tanaman. Itu salah satu manfaat-manfaatnya ya, bukan salah satu, banyak ya tadi aku sebutkan manfaatnya, tapi masih banyak lagi manfaat yang lainnya ya teman-teman. Nah, biasanya atonik ini dipakai para petani untuk merendam bibit agar perkecambahannya itu lebih serempak dan mengurangi kegagalan. Itu kalau untuk perendaman bibit ya. Nah, kalau untuk aku sendiri pengaplikasian atonik ini biasanya aku pakai untuk perendaman pas begitu habis reporting datang online ataupun reporting biasa kita ganti media ataupun habis perbanyakan ya, habis potong-potong. Pokoknya aku selalu menggunakan atonik ini untuk mengobati stres sekaligus juga untuk merangsang pertumbuhan akar. Nah, ini tuh sebenarnya bukan perangsang akar ya teman-teman. Jadi dia tuh akan memecah sel akar. Jadi kalau untuk pertumbuhan akar, teman-teman bisa juga menggunakan zat perangsang akar ya. Kalau ini tuh hanya memecah apa sih, pertumbuhan, membelah sel untuk menumbuhkan akar. Sekaligus juga dia akan memecah mata tunas ya teman-teman ya, untuk pengaplikan untuk kalau misalkan kita itu sering mengaplikasikan atonik. Nah, untuk cara mengaplikasikan atonik itu sendiri bisa disiramkan ataupun bisa disemprotkan ke daun, batang, dan media tanam. Untuk pengaplikasiannya 1 mili untuk 1 liter air. Sebenarnya di sini itu takarannya 2 mili per liter. Aku cari amannya aja ya teman-teman, 1 mili untuk 1 liter air. Nah, biasanya aku menggunakan atonik ini, aku mix ya teman-teman. Biasanya aku mix pakai vitamin B1. Manfaatnya untuk memperbesar batang dan memperkuat perakaran. Ini kalau kita mix dengan ini, batangnya itu lebih besar. Yang lebih kelihatannya itu biasanya aku aplikasi ke anggrek, batangnya itu lebih gendut-gendut ya kalau aplikasi pakai ini. Untuk aglo juga sama ya teman-teman. Ini. Nah, selain dengan ini, atonik juga bisa diaplikasikan di mix dengan pupuk. Nih seperti ini. Di mix dengan pupuk. Jadi takarannya misalkan 2 liter air, 1 liter untuk atonik, 1 liternya lagi untuk pupuk. Jadi 1 mili atonik, sisanya ini pakai pupuk organik cair ya. Pupuknya bebas, mau pupuk pertumbuhan ataupun pupuk organik cair seperti ini ya teman-teman. Manfaatnya apa? Untuk memaksimalkan efek pupuk itu sendiri ya teman-teman ya. Memaksimalkan kinerja si pupuk itu sendiri ya. Penyerapannya itu lebih maksimal maksudnya teman-teman ya. Dengan menggunakan atonik ini, pupuknya itu akan terserap lebih maksimal. Itu ya teman-teman, itu penggunaan menggunakan pupuk ataupun vitamin B1. Nah, kalau misalkan saya nggak saranin ya atonik itu dimix dengan ini. Ini adalah fungisida. Kenapa nggak saya sarankan? Karena takutnya itu akan membunuh manfaat si atonik itu sendiri. Dan aku tidak sarankan juga menggunakan dengan insektisida ya teman-teman. Jadi atonik ini bisa dimix tapi tidak dengan
fungisida ataupun insektisida. Bisa dimix dengan pupuk ataupun vitamin B1 ya teman-teman. Pengaplikasiannya bisa 1 minggu 1 kali ya, kalau misalkan kita mix dengan vitamin B1 atau mix dengan pupuk. Jadi secara bergantian. Minggu ini dimix dengan vitamin B1, minggu depan berarti dimix sama pupuk kalau memang ingin hasilnya maksimal ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang daerahnya panas, ini saya sarankan pengaplikasiannya itu di sore hari, jangan mengaplikasikan di pagi hari. Karena kalau misalkan kita pengaplikasiannya di pagi hari, kalau daerah panas, dia akan menguning ke daun. Jadi ada sedikit efeknya ya kalau di tempat yang panas. Kalau di tempat aku karena mungkin emang udaranya nggak terlalu panas, jadi aman-aman aja. Dan efek samping yang lain teman-teman. Katanya si atonik ini sendiri itu akan mempercepat keluarnya bunga. Nah, di tempat aku pun ada. Cuman tidak banyak ya teman-teman. Rata-rata itu dia itu keluarnya anakan bukan bunga ya. Ada beberapa. Ini di antara semua ini ada 2 yang memang keluar bunga. Nih, dia tidak keluar, belum keluar anakan, tapi bunga dulu yang dia keluarkan. Ada lagi satu lagi itu apa sih, pancawati ya. Pancawati kan emang udah gede dia mengeluarkan anakan sekaligus juga mengeluarkan bunga. Nah, pemanfaatan atonik yang lainnya dia itu untuk mempercepat pecahnya tunas ya teman-teman. Kalau kita sering mengaplikasikannya apa sih secara teratur, jadi tunas anakan barunya itu lebih cepat pecahnya. Contohnya aku sudah buat video-video yang lainnya ya. Anak di sini tuh tumbuh anakannya itu rata-rata pecah tunas anakannya itu di daun 7, ada juga yang di daun 5 udah pecah tunas anakan baru. Nah, itu dia manfaat atonik ya dan sekaligus efek sampingnya. Nah, kalau menurut aku efek samping dan manfaatnya itu lebih banyak manfaatnya. Nah, itu dia ya teman-teman. Penjelasan aku tentang atonik, cara pengaplikasiannya dan juga apa sih aturannya kalau misalkan kita di tempat panas ataupun di tempat dingin ya teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya agar channel saya itu makin berkembang dan saya juga lebih semangat ya untuk membuat video-video yang lainnya. Jangan lupa ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.